Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda yang telah hadir bersama kami atau yang mewakili. Saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pak Sekda, para asisten, para kepala UPD, para kepala bagian, para camat telah hadir juga di sini. Yang kami hormati rekan kami dari Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal atau yang mewakili. Kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mandailing Natal, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih doanya tadi Ustaz. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dari jauh kita mendoakan saudara kita di Palestina. Kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran se-Kabupaten Mandailing Natal, Ketua BKM Nur Ala Nur Panjabungan, para Dewan Hakim Musabaqah Tahfizul Quran tingkat Kabupaten Mandailing Natal. Kami hormati para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan ormas, majelis taklim. Kami hormati Ibu Ketua BKMT telah hadir di tengah-tengah kita bersama, Ketua Basnas terpilih. Kami hormati dan Subdenpom, mohon maaf, Komandan. Kami hormati Ketua KONI. Kami banggakan panitia yang telah menyusun acara sedemikian rupa. Dan yang kami banggakan, kami sayangi seluruh peserta yang insya Allah 3 hari ini akan berlomba, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pers dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Di siang hari, pagi hari menjelang siang yang cerah ini, kita berkumpul di pelataran salah satu tempat paling mulia. Mudah-mudahan dengan seringnya kita datang ke sini, semakin ringan langkah kita juga meramaikan masjid dalam arti sholat berjamaah juga. Banyak lapangan di Mandailing Natal sebetulnya, tetapi kami lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan seperti ini di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, untuk salah satunya upaya dalam meramaikan masjid. Kalau hari ini kita hadir 1000 di sini, kalau hadir 50% dari 1000 nanti sholat berjamaah, kan alhamdulillah. Itu sebagai upayanya. Karena itu sudah selayaknya kita mensyukuri atas segala nikmat Allah ini. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selalu mengajak kita untuk bersolawat. Semoga dengan ringannya kita bersolawat, kita mendapat banyak kemudahan dalam menjalani hidup ini, mendapat syafaat di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati menitip salam untuk kita semua. Beliau sedang dinas luar, maka dari itu saya mewakili, dan alhamdulillah saya sudah sampaikan salamnya sampai Meitile. Nah, jadi hari ini alhamdulillah kegiatan ini sudah terlaksana beberapa kali. Rangkaian ini dirangkaikan dengan acara Hari Santri Nasional juga. Atas nama pemerintah, tentu ini merupakan komitmen kami dalam membangun sumber daya manusia yang islami. Kita tidak bisa zaman sekarang membangun infrastruktur semata, kita harus membangun sumber daya manusianya juga. Sumber daya manusia kita pilah lagi, sumber daya manusia yang secara sains dan yang secara islami. Kalau secara islami ini sangat penting, karena yang kita lihat sekarang, kalau Jumat lalu kita sudah setuju Madinah, sesuai apa yang dibilang tadi oleh Ketua MUI, darurat maksiat, darurat narkoba ditetapkan pemerintah. Kita juga harus terima, kita darurat, satu lagi, kita darurat kesopan santunan. Ini apa yang bisa kita lakukan? Tentu ini PR pemerintah, tapi PR pertamanya sebetulnya di rumah, PR pertamanya di keluarga. Nah, melalui wadah-wadah seperti inilah pemerintah bisa membetulkan kembali, bisa memfasilitasi kembali kedaruratan yang tadi. Sopan santun juga kami perhatikan sudah sangat jauh melenceng. Sopan santun anak terhadap orang tua, anak terhadap guru, anak terhadap yang lebih tua di atasnya, sangat jauh.
Semua karena apa? Karena perkembangan zaman. Sangat jauh sekarang kita bersilaturahmi sesama manusia, jangankan sesama keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara handphone. Kita sibuk dengan dunia maya yang tidak nyata. Kita tinggalkan dunia nyata, sibuk dengan dunia maya. Kita sibuk dengan kehidupan masing-masing yang belum tentu nyata yang kita sibukkan ini, sehingga luntur kesopan santunan antara kita umat manusia ini. Maka wadah-wadah seperti inilah kehadiran pemerintah kami lihat jangan hanya dilihat dipandang sebatas seremonial belaka, tetapi inilah cara pemerintah menggempur tadi efek-efek teknologi, bagaimana kita membentengi akhlakul anak-anak kita yang mulai tergerus oleh zaman. Kalau tidak salah Rasulullah juga pernah didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Maka dari itu saya juga menyarankan Pak Kabak Kesra coba dengan Dinas Pendidikan gandeng itu anak-anak mulai dari SD SMP dalam memaknai Al-Quran. Hari ini kita membuat acara ini untuk fokusnya untuk di pesantren ya. Coba kita masuk ke sekolah umum juga, SD SMP. Bagaimana bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi membaca artinya dan menulis sebuah cerita pendek dari arti tersebut sehingga dia mengerti apa yang dia baca. Kita suruh mengarang cerita dari apa yang diartikan dari Al-Quran itu. Kalau dengan membaca Al-Quran saja rahmat insya Allah turun, bagaimana kalau kita artikan dan kita amalkan? Saya juga cuma pandai ngomong ini. Ini juga tamparan juga untuk diri saya, mungkin untuk banyak dari kita. Tetapi tidak ada salahnya kalau coba ayat-ayat pendek ini mari kita nanti diskusi dengan Dinas Pendidikan. Kita ambil ayat-ayat pendek dan minta anak-anak untuk menulis sepenggal cerita dari ayat-ayat pendek ini. Bebas mengarang, intinya mengartikan arti ayat-ayat pendek itu dan bebas mengarang. Sehingga dia tahu makna Al-Quran itu sebetulnya ada di kehidupan. Kehidupan kita telah diatur oleh Al-Quran. Kita saja yang jarang membaca apalagi mengartikan. Insya Allah dengan membaca Al-Quran kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita artikan dan kita implementasikan, kita amalkan. Maka dari itu mudah-mudahan acara-acara seperti ini kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hari ini kami meminta bagaimana itu diimplementasikan sejak dini. Makanya saya tadi minta anak SD dan SMP sudah mulai diajak, walaupun hanya sekali 6 bulan dibuat acara. Ayat-ayat pendek saja dulu. Ayat-ayat pendek, karang cerita dari arti ayat tersebut. Nah, dari pengarangan cerita itu tentu dia harus mengerti dulu arti dari ayat-ayat tersebut. Maka dari itu kami yakin akan lahir generasi yang cinta Quran, generasi yang Qurani. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini Pak Kabak Kesra kita terus lakukan ya. Bagaimana membentengi akhlakul karimah dari seluruhnya, bukan hanya peserta. Karena kita yang hadir ini juga termasuk orang-orang pilihan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya menghadiri acara seperti ini. Nggak bagus saja peserta dan dapat tanpa halu. Insya Allah kami juga yang menghadiri dapat ini. Amin. Amin kata Pak dan Ramin. Amin. Mari kita aminkan bersama. Kemudian pemerintah daerah juga mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa Kementerian Agama Mandailing Natal yang bersinergi sangat bagus dalam meramaikan, dalam memperingati hari-hari besar Islam di Mandailing Natal. Tadi juga sudah saya dengarkan laporannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lupa banyak usaha yang kita kerjakan. Kita jangan lupa jalur langit juga maha dahsyat. Banyak terkadang pekerjaan kita yang kita kerjakan usahanya sudah jor-joran tetapi lupa berdoa. Usaha jalan, doa lupa, itu namanya takabur. Gitu Ustaz ya. Usaha jalan lupa berdoa itu namanya takabur. Tadi sudah dipaparkan 3 juta ya dari Mandailing Natal. Tadi insya Allah dari 20 juta itu sudah cukup banyak.
dari Sumatera Utara, mohon maaf. Artinya apa? Jalur langit ini jangan kita lupakan. Jalur langit efeknya maha dahsyat. Tidak terlihat, tetapi insya Allah Allah kabulkan. Nah, maka dari itu sinergitas seperti ini akan terasa manfaatnya untuk masyarakat Mandailing Natal, terutama generasi-generasi muda. Kemudian pesan saya berikutnya adalah untuk seluruh para peserta, menang kalah itu biasa. Menang kalah itu adalah konsekuensi sebuah kompetisi. Maka dari itu jangan putus asa, jangan pula tahun depan tidak mau ikut karena belum memuaskan hasilnya. Ikut saja terus, ikut saja terus. Kita bukan mencari kemenangan di sini, tetapi mengasah diri untuk tampil, mengasah diri untuk profesional, mengasah diri, membanyakkan ilmu. Mudah-mudahan dengan membiasakan kita tampil di depan, membiasakan kita mempelajari banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat di tengah jalan, yang awalnya kita tidak rencanakan, banyak sekali. Maka dari itu, insyaallah hal-hal seperti ini bukan kita anggap menang kalahnya, tetapi kita petik pengalamannya. Kami berharap Bapak Ibu semua, terutama orang tua, kami mohon dibantu pemerintah. Mari kita didik anak-anak kita mulai dari rumah. Nah, pemerintah daerah kalau mendidik anak-anak ini sejauh mana lah efektivitas pemerintah daerah? Yang paling efektif itu adalah dari rumah, terutama gempuran teknologi, gempuran medsos. Ini saya heran juga kadang, orangnya pernah jumpa, bahkan bukan hanya pernah, sering jumpa, kadang satu kerjaan, satu kantor, satu tempat usaha, tetapi gigibahnya di media sosial. Sekarang banyak mau disentil tidak disampaikan, tetapi update status, di komen orang pula. Lupa kita, ini mohon maaf, trennya sekarang kami lihat lupa kita dosa memfitnah. Sudah banyak fitnahan itu bertebaran di medsos saya lihat. Bahkan banyak yang terkadang kata-katanya sampai melukai, meninggalkan goresan. Kita buat status-status yang meninggalkan goresan di dunia maya, tetapi sakit hatinya di dunia nyata. Syukur-syukur kalau dimaafkan, kalau tak dimaafkan tambah, kalau tidak maafkan tambah tugas nanti cari-cari. Jadi pintar-pintarlah dalam penggunaan medsos ini juga. Aku otong panuasan saja mau lalu tempat pemfitnahan, panuasan. Kalau ya saya pikir konsekuensi dari seorang pemimpin ya sudahlah. Tetapi terkadang ini juga kalau tidak saya suarakan untuk pintar-pintar dalam bermedsos juga, saya merasa bersalah juga. Kalau ditanya saya merasa baik-baik saja difitnah, ditulis segala macam, tidak. Saya juga manusia kok, merasa sakit hati juga kok. Tapi mau saya apakan lagi? Saya hanya bisa menghimbau, mari sampaikan secara gentle, sampaikan langsung. Kalau ada utang sampaikan. Ini sekarang trennya biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 katanya. Itu yang bikin silaturahmi terputus. Gara-gara yang 100 ini terkadang ditulis status. Itu trennya sekarang ya. Ini adik-adik ketawa ini pasti tahu. Jadi gara-gara 100.000 terkadang banyak goresan yang ditulis di medsos. Hal-hal seperti ini tidak sehat, bukan budaya kita orang timur. Sampaikan, itu salah satu contoh ya, itu salah satu contoh. Bijak-bijaklah dalam bermedsos, bijak-bijaklah dalam menyampaikan kata-kata. Sekarang bukan mulutmu harimau, jarimu harimaumu. Maka dari itu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, karena menyampaikan itu secara baik juga merupakan cerminan dari generasi yang Qur'ani, bukan menyampaikan di dunia maya cara yang barbar, cara yang menggores. Sampaikan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Tidak ada goresan yang dibuat, tidak ada sakit hati. Iya kalau saya maafkan yang meminta saya, kalau enggak. Maka dari itu mudah-mudahan walaupun saya agak ngomel ini, tapi setidaknya pas mau buat status mudah-mudahan nanti ingat, oh, pas wakil bupati ngomel, pas mau buat status nanti mudah-mudahan ingat. Kan dapat juga saya pahalanya sedikit.
Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan generasi Qurani di Mandailing Natal semakin subur. Kami mohon dibantu oleh orang tua. Mari kita jaga akhlakul karimah dari anak-anak kita, mulai dari rumah. Semuanya sebetulnya mulai dari rumah. Kami pemerintah daerah hanya memfasilitasi, memberikan fasilitas. Insyaallah wadah-wadah seperti ini tidak akan bosan-bosannya kami pemerintah daerah melakukan hal-hal yang menumbuhkan generasi-generasi Islami di Mandailing Natal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka musyawarah tahfizul Quran tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 secara resmi. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Semoga Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan kaum sebagai tanda dibukanya musabaqah Hafizul Quran tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2023 oleh Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal didampingi oleh Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal, Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, para asisten dan juga staf ahli beserta para pimpinan OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Ketua MUI dan juga Ketua Basnas Kabupaten Mandailing Natal. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.